Jadi di video ini Kak Vale akan menemani kalian untuk mempelajari lagi nih materi tentang pola aritmatika. Jadi kita akan bahas mengenai pola aritmatika dan juga pola aritmatika bertingkat. Nah, di video sebelumnya nih yang belajar pola bilangan, di situ Kak Vale sempat bilang kalau aritmatika dan geometri itu akan dibahas lebih lanjut di kelas 9. Nah, Kak Vale lupa kalau kurikulum 2013 revisi itu aritmatika dan geometri itu sekalian dibahas di kelas 8, langsung tuntas gitu. Sekarang Kak Vale mau bahas lagi aja sedikit ya mengenai pola aritmatika sebelum kita masuk ke contohnya. Jadi di sini Kak Vale punya barisan nih, ada 3, 5, 7, 9. Berarti yang selanjutnya ini berapa dong? 11 ya. Selanjutnya lagi berapa? 13. Selanjutnya 15. Kenapa bisa kayak gini? Karena kita lihat aja dari sini polanya. 3 ke 5 nambah 2. 5 ke 7 tambah 2. 7 ke 9 tambah 2. Jadi otomatis yang berikutnya pun bilangannya akan tambah 2, tambah 2, tambah 2 gitu kan. Nah, inilah contoh dari pola aritmatika. Jadi perubahannya itu tetap ya, berubah penjumlahan. Nah, terus ini yang kedua, 10, 9, 8, 7. Setelah 7 berarti berapa? 6. Terus 5, terus 4. Karena apa? Ini berkurang 1 ya. Atau tambah min 1 gitu loh. Ya, jadi ini berkurang 1, berkurang 1 kayak gitu terus. Polanya tetap ya, bedanya pasti jadi min 1 terus. Nah, sekarang ini Kak Vale tuliskan lagi rumus UN ya. Jadi UN itu adalah suku ke N. Ya, kalau misalnya ditanya berapakah suku ke-40 dari barisan bilangan ini, berarti U40 ya. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. A-nya itu adalah suku yang pertama. Berarti kalau di barisan ini A-nya yang mana? A-nya yang ini, 3. Ya, ini A-nya. Terus di barisan ini bedanya yang mana? Bedanya yang ini 2 ya, plus 2. Nah, kalau di barisan ini A-nya yang 10, terus bedanya yang min 1. Jadi beda itu didapatkan dari suku yang setelahnya dikurangi suku yang sebelumnya gitu. Kayak gini, 5 dikurangi 3 jadi 2. Sama kayak ini, 8 dikurangi 9 jadi min 1, makanya bedanya min 1 gitu ya. Nah, sekarang ini ada UT nih, kemarin Kak Vale belum bahas kan kalau yang UT. UT itu maksudnya suku tengah. Jadi kalau misalnya ada suatu baris nih kayak gini, ini Kak Vale ambil sampai sini aja ya. Jadi ada 3, 5, 7, 9, 11, 13 sampai 15 aja. Nah, ditanya ini adalah UT-nya. Sekarang coba kita masukin ke rumus ini. UT sama dengan A-nya berarti 3 ditambah UN. UN itu berarti kan suku ke N. Nah, kita lihat di sini sukunya ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ya udah berarti UN-nya itu jadi U7. Suku ke-7-nya yang mana? Ini kan 15. Kita tambah 15 dibagi 2. Jadinya 3 tambah 15 18 dibagi 2 jadinya 9. Coba kita lihat apakah betul 9 itu tengah-tengahnya ya. Nah, sekarang kamu lihat ini kan UT-nya tengah-tengahnya, sama kayak kalau kita nyari median gitu loh. Ini kan sebelah kiri ada 3 bilangan ya, sebelah kanan juga ada 3 bilangan. Oh, berarti betul suku tengahnya yang 9 ya. Oke, sekarang kita membahas tentang jumlah N suku atau SN. Ya, ini kan di video yang pertama itu yang belajar pola bilangan, Kak Vale kan belum bahas. Nah, sekarang kita bahas di sini. Jadi SN itu jumlah N suku. Maksudnya gimana? Jadi kalau ada baris yang kayak gitu tadi, yang pertama ya Kak Vale tulis 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Nah, kita diminta untuk menghitung jumlahnya ini. Berarti kan pakai tanda tambah dong ya. Gini, tambah. Kalau misalnya kalian bingung nih, Kak Vale sebetulnya bedanya barisan sama deret itu apa sih? Bedanya baris aritmatika sama deret aritmatika? Sebetulnya kalian tuh gak usah bingung ya kalau baris itu ditulisinnya pakai koma. Jadi kalau ngebahas baris aritmatika kita nggak ngebahas jumlah. Kalau kita lagi ngomongin deret aritmatika
Kalau deret berarti kayak gini, jadi kita bisa ngitung jumlahnya. Bedanya cuma tadi pakai koma, sekarang pakai tanda tambah gitu loh. Jadi nggak usah terlalu dipikirin masalah baris atau deretnya. Ya, kalian tinggal fokus aja ke yang ditanyakannya apa, yang diketahuinya apa gitu loh. Jadi kalian bisa nentuin, oh pakainya UN, oh pakainya SN rumusnya ya. Nah, sekarang kalau seperti ini ya deretnya, berarti misalnya Kak tanya S4. Kalau S4 berarti jumlah 4 suku pertama. Berarti cuma sampai sini. Jadi 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 itu berapa jawabannya? Gitu loh. Kalau misalnya Kak tulisnya S7. Kalau S7 berarti sampai mana? Ya sampai sini. Sampai belakang. Ya kan ini 4, 5, 6, 7. Berarti kalau S7 itu mereka semua dijumlah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya sampai 15. Kalau misalnya kamu bilang nih Kak, soalnya aku tuh maunya manual aja, nggak mau pakai rumus, ya nggak masalah kalau kamu mau manual. Tapi berarti ya kamu harus makan waktu lebih lama waktu ngerjain soal ya. Terus kamu juga jadi akan kesulitan nih buat ngerjain jenis soal yang lain kalau misalnya kamu nggak tahu rumusnya ya. Nah di sini ada 2 rumus nih ceritanya. Ada yang N/2 dikali A plus UN, ada juga yang N/2 dikali 2A tambah N-1 kali B. Sebetulnya ini sama aja rumusnya. Jadi rumus yang di bawah ini adalah turunan dari yang atas. Kalau UN-nya dijabarkan, kan jadi A plus N-1 kali B. Nah, ini udah ada A ditambah sama A-nya dia, jadinya kan 2A. Gitu loh. Jadi ini adalah turunan yang atas. Jadi terserah kamu mau pakai yang bawah boleh, yang atas boleh, ya. Kalau di sini diketahui nih barisnya kayak gini, kamu boleh langsung aja pakai rumus yang atas. Karena apa? Karena UN-nya atau U7-nya udah diketahui, ya. Ini kan udah diketahui 15 gitu. Jadi ini misalnya ditanyainnya S7 ya. Kan SN rumusnya gini ya, SN sama dengan N/2 A plus UN. Ya, jadinya S7 sama dengan, berarti N-nya kita ganti jadi 7 ya, sesuai sama ini nih, 7/2 dikali A-nya berapa? 3 kan? 3 ditambah UN-nya, UN itu berarti U7 ya, U7-nya berapa? 15. Nah ini mau langsung diganti boleh, mau gini dulu boleh. Ini kalian lanjutin di sini ya. Jadinya S7-nya itu sama dengan 7/2. Ini nggak usah dibagi dulu, nanti kan jadi desimal ya. Biar aja kayak gini dulu. Terus ini 3 tambah U7-nya berapa? 15 kan? 3 ditambah 15 jadinya 18. Nah ini kan bisa dibagi, 18 sama 2. Ini 1, ini 9. Jadinya 7 dikali 9 berapa? 63. Nah coba kalau kalian jumlahkan sendiri ya, 3 tambah 5 tambah 7 terus sampai 15 manual, hasilnya pasti jadi 63 gitu loh ya. Nah terus Kak kalau misalnya kayak gini aja bisa, kenapa harus tahu rumus yang bawah? Kalau gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya barisnya cuma sampai kayak gini nih, terus yang ditanyainnya S-nya S100 misalnya, bukan S7 lagi tapi S100. Kalau mau pakai rumus ini kan berarti jadi gini dong, S100 sama dengan N-nya diganti jadi 100, 100/2 dikali A tambah UN. N-nya sesuai sama yang depan ini ya, jadi U100. Nah, kalau pakai rumus yang pertama ini berarti kita harus mencari U100-nya dulu. Ya kan, biasanya kan A-nya udah diketahui nih, suku yang pertama udah diketahui. Tapi kita harus cari U100-nya dulu. Pakai apa caranya? Sama kayak yang tadi. Ya, rumus dasarnya itu UN sama dengan A plus N-1 kali B gitu. Nah, seandainya kalau kalian mau pakai rumus yang kedua ini, kalian nggak perlu cari U100-nya. Jadi tinggal langsung input A-nya sama bedanya. Coba ya, kita coba sekarang pakai rumus yang kedua ini. Jadi SN sama dengan N/2 dikali 2A plus N-1 kali B. Ini N-nya kita ganti jadi 100. 100/2 dikali 2 dikali A-nya berapa? 3. Ditambah N-1. N-nya sesuai tadi kan S100 ya. S100 berarti ini juga 100 kurangi 1 dikali bedanya. Bedanya berapa?
Bedanya tadi adalah 2 kan? 3 ke 5, 5 ke 7 itu kan berarti 2 ya. Nah, kali 2 gini. Terus lanjutin di sini, jadinya ini mau dibagi langsung boleh nih, karena nggak desimal kan. 100 bagi 2 langsung 50. Buka kurung, 2 kali 3 6 ditambah 100 dikurangi 1 jadi 99 dikali 2 sama dengan 50 dikali. Nah, ini jangan lupa, jangan kamu nambahin 6 sama 99 dulu ya, tapi kamu kaliin dulu 99 sama 2. Oke? Jadi 6 ditambah 99 dikali 2 jadinya 198. Jadinya 50 dikali 6 tambah 198 jadinya 204 ya. 50 dikali 204 jadi 10.200. Nanti kita akan coba kerjakan contoh soalnya ya, bisa apa enggak pakai dua rumus ini kemudian hasilnya jadi sama. Oke? Sekarang Kak Vale akan bahas contoh soalnya nih biar kalian makin ngerti lagi. Yang pertama, suku ke-40 dari barisan 7, 5, 3, 1 adalah. Nah, sekarang kalau mau nyari suku ke-40 berarti kita cari pakai UN kan? Kita mencari U40, ini yang ditanyakan. Berarti kita pakai rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Oke, jadinya U40 sama dengan, kita tentukan dulu A-nya dari barisan ini. A-nya berapa? A-nya 7 ya. Jadi di sini ditulis dulu, diketahui A 7. Terus bedanya berapa? Bedanya 2 kan ini S. Min 2 kan bedanya? Min 2. Min 2 gitu kan? Jadi di sini bedanya min 2. Nah, inputlah ke sini. A-nya 7 ditambah N-nya sesuai sama ini ya, 40 min 1 dikali bedanya min 2. Oke, lanjut. Jadinya 7 ditambah 40 kurangi 1, 39 dikali min 2. Yang dikerjain yang mana dulu? Yang perkalian dulu ya, jangan yang penjumlahan dulu. Sama dengan 7, 39 dikali min 2 jadinya 78. Ada minnya ya, jadinya 7 min 78. Jadi sama dengan min 71 gitu ya. Coba aja kalau kalian terusin, pasti nanti hasilnya akan jadi min 71. Kita ke soal nomor 2. Pada suatu deret aritmatika, suku ke-5 19, suku ke-7 25, suku ke-20 deret tersebut adalah. Nah, sekarang kita tulis dulu aja nih yang diketahui ya. Yang pertama ada suku ke-5. Berarti U5 sama dengan 19. Terus U7 sama dengan 25. Yang ditanyakan adalah suku ke-20. Jadinya U20 sama dengan tanda tanya. Nah, untuk mencari suku ke-20 berarti kan kita pakai rumus ini ya. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Nah, tapi gimana bisa ketemu U20-nya kalau A-nya belum diketahui, B-nya belum diketahui? Ya kan, kita cuma tahu N-nya doang. Berarti untuk mencari A, untuk mencari B gimana? Kita bisa dapat dari sini, U5 sama U7. Sekarang kita jabarin dulu aja, U5 jadi kayak gimana sih? Ya, kita bisa dapat persamaan nih dari situ nanti. Jadi, kan UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Gini ya, berarti U5 sama dengan A, karena A-nya belum diketahui tetap A, ditambah N-nya kan 5 ya, jadi 5 kurang 1 dikali B-nya juga kita nggak tahu, B. Nah, U5-nya berapa? 19 kan? Gantilah jadi 19. 19 sama dengan A ditambah 5 kurangi 1, 4. Jadi 4B. Udah, kita punya persamaan pertama ini. Ini kan nggak bisa diapa-apain lagi. A tambah 4B dijumlah nggak bisa, karena beda suku ya. Nah, sekarang untuk U7-nya, berarti gimana nulisnya dong? Langsung aja ya, 25 sama dengan A ditambah, kalau yang tadinya U5, 5 kan, di sini jadinya 4. Berarti kalau tadinya 7 jadinya 6. Langsung aja ya. Ini kita punya persamaan kedua. Nah, untuk mencari A dan B-nya kita pakai cara eliminasi dulu nih. Jadi kita eliminasi dua persamaan ini. Jadi
kita eliminasi 1 dan 2. Ini kalian boleh nulisnya yang pertama dulu, boleh nulisnya yang kedua dulu, yang di atas, terserah mau yang mana. Kakaknya tulis yang angka yang lebih besar aja ya. Jadi yang kedua dulu, 25 sama dengan A plus 6B. Terus di bawahnya 19 sama dengan A plus 4B. Kita bisa langsung mengeliminasi atau kita kurangin langsung. Karena lihat di sini, ini udah ada yang sama nih koefisiennya variabel. Ya kan? A-nya kan udah sama-sama 1 koefisiennya, jadi bisa langsung dikurang, langsung habis A-nya. Oke? 25 dikurangi 19 jadi berapa? Jadi 6. 6 sama dengan A-nya habis ya, jadi 0. 6B kurangi 4B jadi 2B. Berarti B-nya sama dengan 6 dibagi 2. 6 per 2. B sama dengan 3. Nah, kita udah dapat nih bedanya. Sekarang tinggal cari A-nya. Cara nyarinya gimana? Kita substitusi atau kita masukkan ke salah satu persamaan ya. Jadi kita masukin ke substitusi B sama dengan 3. Terserah ke persamaan yang mana, tapi kakaknya saranin ambil persamaan yang lebih kecil angkanya. Jadi kakaknya akan ambil persamaan yang pertama ya. Oke, yang ini ya. Jadi 19 sama dengan A ditambah 4B. 19 sama dengan A-nya kita belum tahu, ditambah 4 dikali B-nya 3. Jadi 19 sama dengan A ditambah 12. A-nya jadi sama dengan 19 kurangi 12. Jadi A-nya sama dengan 7. Nah, udah dapat A-nya, udah dapat B-nya. Berarti bisa langsung nyarinya A20. Bisa. Jadi kita langsung cari di sini. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Berarti U20 sama dengan A-nya 7 ya. Jadi ini 7 ditambah 20 min 1 dikali bedanya 3. Sama dengan 7 ditambah 19 dikali 3. 7 ditambah 57 ya, 19 kali 3 7 ditambah 57 jadinya 64. Oke, jadi suku ke-20 nya itu adalah 64 ya. Oke Adik-adik, sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Pada suatu gedung terdapat kursi yang disusun dengan cara berikut. Pada baris pertama ada 16 kursi, baris kedua 21 kursi, baris ketiga ada 26 kursi. Jika pada gedung terdapat 10 baris kursi, jumlah kursi seluruhnya adalah. Jadi yang pertama tuh 16 kursi, yang kedua 21, yang ketiga 26 kayak gitu ya. Selalu bertambah, ya kan? Jumlah kursinya selalu bertambah nih. Jadi bentuknya tuh kayak gini. Ini yang pertama, baris pertama ini. Ini baris kedua, ketiga dan seterusnya. Ya, ternyata di gedung itu ada 10 baris. Ada 10 baris kayak gini. Kalau yang ditanyain jumlah kursi seluruhnya, berarti kita nyari apa sih sebetulnya? Kita mencari SN. Ya, banyaknya kursi pada 10 baris itu. Ya kan, ada 10 baris kan? Jadinya S10. Lebih tepatnya yang ditanya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Yang pertama ada 16 kursi, berarti bisa kakaknya tulis 16. Terus yang kedua ada 21, baris kedua 21, baris ketiga 26. Coba kamu lihat, ini bedanya tetap nggak? 16 ke 21 tambah 5, ya kan? 21 ke 26 tambah 5. Begitu seterusnya. Rumusnya SN gimana tadi? SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 kali B. Bisa pakai yang ini, bisa pakai yang SN sama dengan N per 2 A plus UN. Ya, kalau kita mau pakai yang ini, berarti kan gini ya, S10 sama dengan 10 per 2 dikali A-nya kita udah dapat 16. 16 ditambah U-nya U10. Nah, U10-nya udah dapat belum? Belum dapat. Kita harus cari dulu ya kalau pakai rumus ini. Nah, kita akan coba dua-duanya ya. Sekarang kakaknya pakai yang ini dulu, yang pertama.
Jadi kita mau nyari S10 sama dengan 10 per 2 dikali 2 dikali A-nya berapa? 16 ditambah N-nya 10 kurangi 1 dikali bedanya 5 ya. Gini. Lanjutin, 10 bagi 2, 5, buka kurung. 2 kali 16, 32, ditambah 10 kurangi 1, 9, dikali 5. Jadinya 5 dikali 32 ditambah 4, 5. Jadi 5 dikali 77. Ya. 5 dikali 77 jadinya 385. Coba kalau sekarang kita pakai yang ini. Ya, apakah jumlahnya akan sama? Kita harus cari U10-nya dulu berarti kan? UN sama dengan A plus N min 1 kali B. U10 sama dengan 16 ditambah 10 kurangi 1 dikali 5. 16 ditambah 9 dikali 5. 16 ditambah 45. Jadinya berapa? 61 ya. Berarti U10-nya 61, kita gantilah di sini. 10 bagi 2, 5. Buka kurung, 16 ditambah 61. Jadi sama dengan 5 dikali 16 tambah 61 jadi 77. Sama kan? 5 kali 77 juga jadi 385. Ya. Oh, ini kafalnya salah nih. Kok 395, harusnya 385 ya. Nah, itu maksudnya. Untuk contoh soalnya tadi cuma 3 aja cukup. Nanti kita akan bahas berbagai macam soal lagi mengenai aritmatika dan juga geometri sekalian ya. Nanti di video selanjutnya ada video latihan aritmatika dan geometri. Sekarang Kak Vale mau bahas dulu mengenai aritmatika bertingkat ya. Kita lihat di sini suku ke-50 dari barisan 1, 3, 6, 10, 15. Oke, sekarang pertama-tama kita lihat dulu nih polanya. Dari 1 ke 3 jadinya tambah 2, 3 ke 6 tambah 3, 6 ke 10 tambah 4, 10 ke 15 tambah 5. Naik terus nih, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Ya kan? Nggak tetap kayak tadi, kayak aritmatika yang tadi kan tetap ya. Kalau di sini 2, yang lain juga harusnya 2 dong. Nah, ternyata yang ini enggak. Coba kita lihat lagi, dari 2 ke 3 ada bedanya berapa? 1, ya kan? Jadi ini tambah 1, 3 ke 4 tambah 1, 4 ke 5 tambah 1. Oh, ternyata bedanya tetap setelah urutan yang kedua nih. Ya, ini plus 1, plus 1, plus 1 tetap bakal kayak gini terus. Berarti setelahnya 5 berapa dong angkanya? 6. Ya kan? Karena di sini plus 1. Oke. Nah, cara mencari suku ke-50-nya gimana? Jadi caranya adalah UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Gini. Karena yang ditanyakan adalah suku ke-50. Jadi UN-nya kita tulisnya jadi U50. Ya. Nah, A, B, dan C-nya ini apa dong? A-nya yang mana? B-nya yang mana? C-nya yang mana? Nah, kita lihat dari angka yang pertama ini di sini. Dari yang bawah dulu. Ini akan sama dengan 2A. Yang ini akan sama dengan 3A tambah B. Yang ini akan sama dengan A tambah B tambah C. Jadi kalau Kak Vale tulis persamaan ya, jadi gini. Ada 2A sama dengan 1. Ya. Terus ada 3A tambah B sama dengan 2. Terus ada lagi A tambah B tambah C sama dengan 1. Nah, ya udah, kita pertama bisa cari A-nya dulu, ya. A-nya berapa nih? 2A sama dengan 1. Berarti A-nya berapa dong? 2A sama dengan 1. Berarti A-nya sama dengan 1 per 2. Ya kan? 2-nya pindahin aja. Kita udah dapat A-nya nih. Sekarang kita mencari B-nya, ya. Kita ke persamaan yang selanjutnya. 3A tambah B sama dengan 2.
Berarti 3 dikali setengah ditambah B sama dengan 2. Kan A-nya setengah ya. Jadi 3/2 tambah B sama dengan 2. B-nya sama dengan 2 dikurangi 3/2. Oke, lanjutin. Jadi B-nya sama dengan 4/2 dikurangi 3/2. Kan samain penyebut ya. Jadi B-nya sama dengan 1/2. Udah dapat A-nya setengah, B-nya setengah. Sekarang kita nyari C-nya. A tambah B tambah C sama dengan 1. A-nya setengah, B-nya setengah, C-nya berapa? Setengah tambah setengah 1 ya. Tambah C sama dengan 1. Berarti C-nya 1 kurangi 1. Jadi 0 ya. Jadi C-nya sama dengan 0. Oke, kita udah dapat nih berarti sekarang A-nya setengah, B-nya setengah, C-nya 0. Tinggal kita substitusi ke dalam sini. Jadi U50 sama dengan setengah dikali N-nya diganti jadi 50 ya. 50 kuadrat ditambah B-nya setengah dikali 50 ditambah C-nya 0. Ini ya. Lanjut, jadi setengah dikali 50 kuadrat jadinya berapa? 2500 ditambah setengah kali 50 jadinya ini 1, ini 25 kan? Dibagi 2, 25. Ini 0 nggak ditulis lagi nggak apa-apa. Lanjutin, 2500 dibagi 2 jadinya 1250. 1250 ditambah 25 jadi sama dengan 1275. Ini ya. Jadi kalau kalian lanjutin ini barisannya sampai ke 50 hasilnya jadi ini. Oke Dede, segini dulu aja nih video dari Kak Vale mengenai pola aritmatika dan aritmatika bertingkat ya. Kak Vale baru ngasih sedikit contoh soal, nanti kita akan bahas lebih banyak latihan soal lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih banyak adik-adik karena sudah nonton dan semoga bermanfaat. Dadah!